Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan yang diajukan tentang hukum pemberian berupa air minum yang diberikan oleh sebuah bank. Apakah boleh mengambilnya untuk diminum ataukah tidak? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira kepada sang penanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memberikan jawaban untuk pertanyaan ini dengan merinci jawaban tersebut. Yang pertama adalah apabila orang yang mengambil air minum tersebut untuk diminum merupakan salah satu nasabah dari bank yang memberikan air minum, maka ketahuilah dikhawatirkan air minum tersebut merupakan manfaat yang didapat dari pihak yang diberikan piutang kepadanya. Maksudnya adalah ini adalah manfaat atas hutang yang diberikan oleh nasabah tersebut kepada pihak perbankan. Terpenuhi sebuah ungkapan yang disepakati oleh seluruh para ulama, yaitu sebuah kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, apa saja manfaatnya, maka itu merupakan salah satu dari bentuk riba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini rincian yang pertama apabila orang yang mengambil minuman tersebut atau manfaat apa saja dari pemberian bank yang diberikan, orang tersebut merupakan salah satu dari nasabahnya, maka dikhawatirkan air minum tersebut atau apa saja yang diambil dari perbankan itu termasuk manfaat atas riba. Manfaat riba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, apabila orang yang mengambil air minum tersebut atau manfaat apa saja bukanlah termasuk nasabah dari bank tersebut, maka dalam masalah ini, yaitu masalah menerima
hadiah dari sebuah harta, menerima hadiah dari harta yang dihasilkan dengan cara yang haram, yang zatnya adalah halal namun cara perolehan yang haram, lalu dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain atau orang lain dengan cara yang halal seperti hadiah, jual beli, atau apa saja bentuk pemindahan yang halal, pemindahan kepemilikan yang halal. Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang rajih, yang kuat di antara pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini adalah hadiah tersebut, pemberian tersebut, hadiah tersebut itu berhukum asalnya, yaitu boleh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita maksudkan di sini adalah apabila zat dari hadiah tersebut adalah suci secara zatnya, namun cara perolehan sebelumnya itu dengan cara yang haram, seperti contohnya riba dalam kasus yang ditanyakan ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka menurut pendapat yang kuat dan rajih adalah boleh bagi orang yang menerima hadiah tersebut untuk menerimanya, halal baginya, kecuali apabila penerimaan terhadap hadiah tersebut itu menjadi bentuk dukungan dan pembenaran atas tindakan keharaman yang dilakukan oleh orang yang memberikan. Seperti dalam kasus yang ditanyakan, apabila pihak perbankan memberikan hadiah, apa saja bentuk hadiahnya, baik itu yang bernilai kecil ataupun besar, kepada pihak yang bukan sebagai nasabah. Adapun bagi nasabah maka hukumnya adalah haram. Adapun bagi selain nasabah maka hukum asalnya adalah halal. Kecuali apabila pihak perbankan dengan hadiah yang diberikan tersebut ingin mencari dukungan atau pembenaran dari masyarakat, dan itu sebagai bentuk promosi banknya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan, karena penerimaan terhadap hadiah dari bank tersebut ini merupakan bentuk dukungan, bantuan terhadap eksistensi perbankan tersebut. Maka ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, ini pendapat yang kuat, yaitu hukum asalnya boleh untuk menerima hadiah dari perbankan walaupun yang berbasis ribawi, dengan syarat orang yang menerima hadiah tersebut bukanlah nasabah dari bank tersebut. Bukanlah nasabah dari bank tersebut. Dan dengan syarat penerimaan tersebut bukanlah sebagai bentuk dukungan dan pembenaran terhadap tindakan perbankan yang melakukan praktek ribawi. Disamakan untuk hal ini adalah apa saja dari hadiah-hadiah yang dipindah tangankan, dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, yang hadiah tersebut didapatkan dengan cara yang haram oleh pihak yang memberikannya, yang pemindahan kepemilikannya kepada pihak lain itu dengan cara yang halal seperti hadiah, jual beli, atau yang lainnya. Ini pendapat yang kuat. Dalil untuk masalah ini adalah
Di antaranya hadis yang menyebutkan, yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, demikian pula Ad-Darimi, dan ini hadis yang sahih, di mana ada wanita Yahudiyah yang memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kambing olahan yang sudah dimasak namun diracun. Nabi SAW menerima hadiah tersebut, padahal beliau mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mempraktekkan praktek riba, dan mereka juga terkadang suka menjual babi dan khamar, hal-hal yang haram yang lainnya. Andaikan pemindahan kepemilikan barang yang didapatkan dengan cara yang haram seperti riba, jual beli barang yang haram atau yang lainnya, itu dipindahkan kepemilikan kepada pihak lain dengan cara hadiah atau jual beli, itu masih memiliki hukum haramnya sebagaimana bagi orang yang melakukannya itu haram, dan bagi pihak yang menerimanya itu juga haram. Bagi pihak yang berpindah kepemilikan kepadanya, baik itu lewat hadiah maupun jual beli, itu juga menjadi haram. Tentunya Nabi SAW tidak akan menerima hadiah dari orang Yahudi tersebut, dan tentunya Nabi itu akan bertanya kepadanya tentang hadiah tersebut, dari manakah didapatkan hadiah ini, apakah dari jalan yang halal ataupun yang haram. Namun Nabi SAW tidak mempertanyakan hal itu, bahkan Nabi menerimanya, bahkan sempat memakannya, dan sebagian sahabat juga memakannya. Demikian, ini menunjukkan bahwasanya perpindahan kepemilikan sebuah barang yang diusahakan dengan cara yang haram namun zatnya adalah suci, berpindah kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara yang halal seperti jual beli ataupun hibah, maka bagi pihak yang beralih kepemilikannya kepadanya, ini halal bagi dirinya, halal bagi dirinya, kecuali apabila beralihnya kepemilikan kepadanya menjadi pemilik baru atas barang tersebut, itu menjadi dukungan ataupun pembenaran terhadap praktek pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang mengalihkan kepemilikan tersebut kepadanya, yang dia usahakan dengan cara yang haram. Jika itu menjadi dukungan dan pembenaran, maka tidak boleh baginya untuk menerimanya, untuk menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua, dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum berpuasa ketika
dalam safar, apakah tidak dibolehkan untuk berbuka puasa yang memulai safar jika memulai safar itu di siang hari? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam kasus seperti ini para ulama berbeda pendapat, yaitu kasus tentang hukum berbuka di siang hari Ramadan jika memulai safar di siang hari. Apakah boleh untuk berbuka dalam kondisi safar yang safarnya itu dimulai dari siang hari? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita akan sebutkan dulu satu permasalahan yang perlu kita tekankan, bahwa sebelum seseorang berangkat safar, walaupun dia telah berniat safar untuk di siang harinya, tidak boleh baginya di hari tersebut untuk dia tidak berpuasa. Walaupun dia telah berniat untuk safar, namun dia belum berangkat safar, karena dia ingin berangkat safar di siang hari. Maka di waktu pagi di hari tersebut wajib baginya untuk berpuasa. Tidak benar apabila dengan alasan niat safar dan dia akan safar dengan dugaan yang kuat pada dirinya, dia akan berangkat di siang hari, maka itu tidak menjadi pembenaran atas dirinya untuk dia tidak berpuasa. Karena sesungguhnya kondisinya belumlah bersafar, maka dia belum mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Sebabnya karena dia belum berstatus sebagai orang yang safar. Dia hanya sebagai orang yang berniat untuk safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini satu hal yang mesti kita ketahui dan harus kita camkan. Kemudian untuk kasus yang ditanyakan, dalam kondisi sudah berpuasa di pagi harinya dan akan berangkat di siang harinya untuk bersafar, apakah boleh baginya dalam kondisi dia sudah bersafar, sudah berangkat menempuh perjalanan safarnya, apakah boleh bagi dirinya untuk tidak berpuasa, yaitu membatalkan puasanya dalam kondisi safarnya? Maka para ulama berbeda pendapat, menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan ulama-ulama madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, madhab Maliki, Imam Malik, madhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Demikian pula salah satu pendapat dari Imam Ahmad sendiri, menyatakan bahwasanya tidak boleh untuk berbuka bagi orang seperti itu. Tidak boleh. Alasannya karena hukum itu berbeda-beda dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim, tidak safar. Maka apabila tergabung dalam satu kondisi, maka yang didominankan adalah kondisi mukimnya. Seperti dalam kondisi kasus ini,
di mana ia dalam kondisi belum bersafar, maka dia wajib berpuasa. Kemudian di hari yang sama dia pun bersafar. Dalam kondisi safar dia diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa. Nah, apabila bergabung antara hukum puasa dalam kondisi mukim dan safar, maka dimenangkan ya hukum mukimnya. Maka dia tidak boleh untuk berbuka puasa. Ini menurut jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuya, Imam Hasan al-Basri, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya boleh bagi orang yang tadinya dia berpuasa di pagi harinya, kemudian dia mendapati dirinya dalam kondisi bersafar, maka boleh baginya untuk dia berbuka, membatalkan puasanya. Dalil untuk pendapat ini adalah keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa saja di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau dalam safar, dalam kondisi safarnya, lalu dia berbuka, maka hari-hari gantinya adalah dari hari-hari yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang dalam kondisi safar, walaupun tadinya dia berpuasa di pagi harinya, lalu dia bersafar, maka dia termasuk ke dalam keumuman dalam ayat ini. Orang yang bersafar dibolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa. Maka dia boleh untuk membatalkan puasanya dalam kondisi safarnya. Begitu juga dalil yang lain, yaitu dalil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, di mana Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa tatkala Nabi SAW bersama dengan para sahabat di bulan Ramadan menempuh perjalanan menuju Makkah untuk menaklukkan kota Makkah, tatkala sampai di satu wilayah namanya Qura'ul Ghamim, maka Nabi SAW meminta agar dihadirkan satu wadah berisi air minum. Lalu Nabi SAW mengangkat wadah tersebut agar dilihat oleh orang-orang. Fasyariba, lalu beliau minum. Wan nasu yandurun, dan orang-orang ketika itu melihat Nabi SAW. Lalu dikabarkan kepada Nabi bahwasanya ada orang-orang yang masih berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaika ussat. Mereka itu adalah pendurhaka. Mereka itu orang-orang durhaka. Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perhatikan dalam hadis ini Nabi SAW sebelumnya berpuasa. Lalu dalam kondisi beliau bersafar, beliau membatalkan puasa. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh bagi orang yang tadinya dalam kondisi dia berpuasa sebelum
dia bersafar, ketika masih mukim dia berpuasa, bahkan wajib baginya untuk berpuasa. Karena bisa jadi orang yang berniat untuk bersafar ternyata dia membatalkan safarnya. Oleh karenanya tetap wajib baginya di waktu pagi harinya dia berpuasa. Karena ada potensi untuk dia membatalkan safarnya. Nah, apabila dia bersafar dalam kondisi safarnya, maka ketika itu boleh baginya untuk berbuka, membatalkan puasanya. Sebagaimana Nabi SAW ya, membatalkan puasa beliau ketika beliau bersafar menuju Makkah, yang ketika itu singgah di tempat Qura'ul Ghamim. Beliau membatalkan puasa, bahkan itu disaksikan oleh para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. Demikian. Nah, ini pendapat yang kuat. Walaupun ini pendapat segelintir, bukan pendapat jumhur ulama, namun ini pendapat yang kuat karena didukung oleh dalil. Wallahu taala alam. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum membantu saudara yang dipenjara untuk menghindarkan siksaan yang diberlakukan pada dirinya, baik itu berupa siksaan fisik ataupun tempat tinggal yang tidak layak huni. Bantuan tersebut berupa pemberian uang kepada sipir penjara agar saudara tersebut tidak mendapatkan siksaan. Apakah dibolehkan yang seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik bagi sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita segala keburukan, baik itu dalam kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ketahui bahwasanya tindakan memberikan hadiah, baik itu uang atau apapun, kepada sipir penjara atau orang-orang yang mereka menjadi penegak hukum, itu merupakan tindakan suap, sogok, yang disebut dalam bahasa hadis adalah riswah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu ta'ala ar-rashi wal murtashi. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutuk ar-rashi, orang yang menyuap, memberikan harta, atau wal murtashi, ataupun Allah juga mengutuk dan melaknat orang yang murtashi, yaitu orang yang disuap, orang yang menerima harta tersebut.
Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil di nomor urut hadis 2621. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan haramnya tindakan suap. Haram bagi orang yang menyuap dan haram pula bagi orang yang disuap. Tindakan mengeluarkan harta untuk menyuap, demikian pula tindakan menerima harta sebagai suap, sogok, maka ini adalah haram bagi keduanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutuk keduanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja para ulama memberikan pengecualian bagi orang yang ingin mendapatkan haknya atau menolak kezaliman dari dirinya yang dia tidak bisa mendapatkan hak atau ia tidak bisa menghilangkan kezaliman dari dirinya melainkan dengan cara memberikan sejumlah harta kepada pihak yang berwenang tersebut, maka sesungguhnya hal ini dibolehkan. Keharaman hanyalah berlaku bagi orang yang mengambilnya, tidak bagi orang yang memberikannya. Karena orang yang memberikannya ini adalah memberikan untuk mendapatkan haknya. Dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan cara memberikan sejumlah harta. Begitu juga dikecualikan dan dibolehkan bagi orang yang dia tidak bisa menghindarkan kezaliman dari dirinya kecuali dengan memberikan sejumlah harta. Maka ini dikecualikan oleh para ulama. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama yang dipilih contohnya oleh seorang ulama mujtahid, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib di nomor urut hadis 844. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadahum la yas'aluni al-mas'alata." Sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar meminta permintaan harta kepadaku. Fa'utiha iyyahu. Lalu aku berikan permintaan tersebut kepadanya. Fayakhruju biha muta'abbituha. Lalu dia keluar dengan membawa permintaannya tersebut, pemberian tersebut, dengan diletakkan ya di bawah ketiaknya. Wa ma hiya lahum illa narun. Tidaklah hal itu, permintaan atau pemberian yang mereka minta itu bagi mereka melainkan neraka. Maka Umar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, falima tu'tiha?" Wahai Rasulullah, lalu mengapa Anda memberikannya kepadanya, kepada mereka? Falima tu'tihim? Lalu mengapa Anda memberikan hal itu kepada mereka? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innahum ya'bauna illa an yas'aluni, fayaqballahu li al-bukhla." Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka enggan kecuali harus minta kepadaku, sementara Allah Subhanahu wa taala enggan bagi diriku aku bersikap kikir, bersikap bakhil. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka, orang yang meminta harta itu kepada Nabi SAW, padahal itu haram bagi mereka, karena Nabi mengatakan itu adalah neraka bagi mereka, haram bagi mereka. Namun Nabi SAW membela diri untuk menyelamatkan dari sifat bakhil, maka Nabi memberikan kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini dalil yang menunjukkan bolehnya ya, untuk membela diri, menyelamatkan diri dari kezaliman yang akan diarahkan kepada dirinya, walaupun harta yang diberikan tersebut haram bagi orang yang menerimanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya boleh, dalam kasus yang ditanyakan ini, boleh bagi sang penanya untuk membantu saudaranya dengan memberikan sejumlah uang kepada sipir penjara tersebut untuk menghindarkan kezaliman, siksaan dari salah seorang tahanan yang sesungguhnya dia tidak layak untuk mendapatkan siksaan. Baik itu berupa siksaan fisik maupun siksaan berupa tempat tinggal yang tidak layak huni. Sesungguhnya pemberian uang tersebut, tebusan tersebut yang sesungguhnya tidak layak untuk disebut dengan tebusan, ini merupakan pemberian harta untuk menghindarkan kezaliman dari orang yang tidak layak untuk mendapatkan siksaan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.